Kasus konfirmasi positif akumulasi sampai dengan saat ini adalah 9.771 orang. Yang sudah sembuh 1.391 orang. Sementara yang meninggal 784 orang. Akumulasi orang dalam pemantauan sampai dengan saat ini sebanyak 221.750 orang. Sebagian besar pemantauan ini sudah selesai dan mereka dinyatakan bebas dari COVID. Sementara kasus PDP yang dalam pengawasan kita sampai dengan saat ini ada 21.653 orang. Kita berharap bahwa secepatnya akan bisa kita dapatkan hasil laboratoriumnya sehingga kita bisa konfirmasikan apakah ini kasus positif atau kasus yang negatif COVID. Kabupaten terdampak 297 kabupaten kota di 34 provinsi. Pasien sembuh kalau kita lihat distribusi tertingginya paling banyak ada 440 orang di DKI Jakarta. Di Jawa Timur ada 152, Sulawesi Selatan 118, Jawa Barat 107, Jawa Tengah 101, sehingga total keseluruhan bersama 29 provinsi yang lainnya ada 1.391 pasien. Kalau kita rinci secara keseluruhan adalah sebagai berikut, ada penambahan sebanyak 260 orang konfirmasi positif sehingga menjadi 9.771. Kasus sembuh meningkat 137 orang menjadi 1.391. Saudara-saudara, distribusi kasus positif itu sebanyak 59% laki-laki dan 41% wanita. Kasus meninggal bertambah 11 orang menjadi 784 orang. Distribusi usia meninggal terbanyak adalah pada rentang usia 30 sampai 59 tahun. Itu sebanyak 364 orang dan distribusi kedua terbanyak adalah pada rentang usia 60 sampai 79 tahun sebanyak 311 orang. Sementara distribusi di atas 80 tahun sebanyak 28 orang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, inilah gambaran yang kita dapatkan pada hari ini, pada kinerja 1 hari kemarin. Kita masih harus berpartisipasi secara aktif dengan memutuskan penularan COVID-19 ini. Kita harus melawan COVID-19 ini dengan meningkatkan imunitas diri. Tetap sabar dan tenang, tidak panik, istirahat yang cukup dan teratur. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Mari gotong royong dan bersatu terus-menerus tanpa putus. Mari kita lawan COVID. Bersama-sama dari pusat sampai daerah, sampai ke desa, sampai ke RW, sampai ke RT, dan sampai ke keluarga kita. Tetap di rumah, produktif di rumah. Dan kita harus mewaspadai ancaman demam berdarah. Karena bulan-bulan ini kita akan berhadapan dengan meningkatnya kasus demam berdarah. Infeksi campuran demam berdarah dengan COVID-19 akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Oleh karena itu, tetap kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita. Lakukan bersama keluarga untuk menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menjadi tampungan air. Ini langkah yang bisa kita lakukan bersama keluarga agar kita bisa bersama-sama menyelamatkan keluarga kita.
kita bisa menyelamatkan tetangga kita bisa menyelamatkan lingkungan kita, dan kita bisa menyelamatkan bangsa kita. Kita pasti, kita yakin dengan bersama Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan melalui musibah ini, kita akan melalui cobaan ini dengan berhasil. Indonesia kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih.